Kapan sih waktunya bisnis lu harus upgrade atau downgrade? Gini. Di video kali ini gue mau bahas tentang sesuatu yang mungkin jarang banget dibahas, yaitu gimana caranya lu nge-upscale. Jadi video ini jujur buat lu yang masih pemula, mungkin belum cocok, tapi ya lu boleh tahu juga sih, nggak apa-apa gitu kan, biar lu tahu gitu kan step-stepnya kayak gimana, ininya kayak gimana gitu kan. Nah, tapi kalau buat lu yang lebih advance, yang mungkin lu udah punya bisnis lebih besar, ya ini buat lu ya. Karena biasanya gini loh, kenapa jarang dibikin? Karena ya kan ngomong, orang yang jalannya udah lebih banyak pasti lebih sedikit kan dibandingin yang masih pemula. Nah, jadi kapan sih waktunya bisnis tuh buat scale up? Karena gini, kalau yang gue pelajari, bukan gue pelajari ya, yang gue alamin, kayaknya tuh kalau bisnis itu kagak scale up, kagak berkembang, kagak upgrade, bisnis lu pasti mati. Kenapa? Percaya sama gue, karena gini, ini dari gue pengalaman pribadi ya. 2013, gue waktu awal gue masuk ke online dan gue ngerasain, anjir online itu enak banget, nyari duit itu gampang banget gitu ya. Waktu itu gue jual suplemen peninggi badan, dan waktu 2013-2014 itu benar-benar pasarnya green. Jadi kayak lu bayangin ya, modal BB aja, satu BB nyari sebulan penjualan 100 juta itu gampang. Modal satu BlackBerry, dimana kontaknya cuma 2.000 lagi BlackBerry, delete pin, undelete pin gitu kan. Terus mulai masuk ke SEO gitu kan, satu website bisa ngasihin 100-200 gitu, cepet gitu. Bahkan ya ibaratnya gue sendiri termasuk orang yang lambat dalam growth. Lambatnya gimana? Maksud gue gini, ketika gue dapat order, gue kerja sendiri semua. Gue pikir, oh ya udahlah, dapat 100 juta sebulan omsetnya, gue happy aja. Ya memang sih ada untungnya, ada modalnya ya. Tapi kan gue happy, buat gue waktu di situ duitnya kerasa gede banget gitu kan ya. Gue ngapain lagi gitu. Nah ternyata 2014 tuh kerasa indah ya. 2015 agak seret, 2016 mulai agak berubah. Kenapa? Karena ternyata gini, lu harus sadar ketika bisnis lu tuh rame, orang lain bakal banyak yang masuk. Ketika bakalnya banyak yang masuk, mereka ini nih bakal ngegerus harga-harga lu. Jadi kayak untungnya awal lu bisa 40%, lama-lama lu nggak jadi 40%. Lama-lama bisa jadi 10%, 5%. Yang tadinya kerasa gede, sekarang kerasa kecil. Makanya ini kesalahan yang maksudnya gue belajar mahal banget. Dan setelah itu ketika gue bisnis online sampai sekarang ini, gue nggak pernah mau kayak begitu dapat stop gitu loh. Gue pengennya kalau udah jalan growth, gue bakal keep growing terus. Segimana mungkin caranya harus membesar terus. Karena kenapa? Karena dengan lo jalan satu-satunya mempertahankan bisnis kalian itu adalah membesar. Kalau lo nggak membesar, coba bayangin gini, lo punya omset 100 juta, untung lo misalnya katakanlah 30-40%, gede dong. Tapi lu sadar nggak, 2 tahun ke depan, mungkin omset tuh 100 juta, 150 juta, tapi untung lu sisa 10%. Dan di situ lu udah nggak punya duit buat growth. Jadi kalau sekarang gua punya omset sekian, gua bakal investasiin buat makin besar, buat apa? Tujuannya satu, lu jadi ikan yang paling gede di kolam. Ketika lu jadi ikan yang paling gede di kolam, orang lain mau masuk bisa, tapi berat lawan lu. Karena lu udah jauh di atasnya mereka. Itu poinnya ya, jadi kenapa lu harus growth, itu alasannya. Terus kapan waktunya growth kan gitu, bener nggak? Ya, kapan waktunya growth ya jelas. Sekarang gini, ketika lo bikin bisnis lo udah mulai laku nih, udah mulai punya omset, udah mulai punya tim misalnya nih. Nah lo lihat, sekarang bisnis lo sehat, lo harus tahu segala sesuatu tuh ada momennya, segala sesuatu tuh kompetitornya bakal banyak. Dan ketika kompetitor banyak di situ dan lo nggak jadi yang terbaik, lo nggak jadi yang paling kuat, susah. Oke? Nah terus harus ngapain? Nah kalau gitu sekarang coba tingkatin. Misalnya gini, lu punya satu, anggaplah gini, gue jualan baju gue udah mulai rame nih kalangan anak muda di kota gue. Terus gue harus ngapain? Bisa nggak gue lebih gede seprovinsi? Gue harus ngapain nih biar jadi seprovinsi? Gitu kan, itu yang harus dicari kan. Nah bisa nggak gue jadi lebih gede misalnya se-Indonesia gitu loh. Gimana caranya? Nah kalau di online yang perlu sadar adalah lu bisa dengan menguasai beberapa titik-titik strategis. Titiknya apa aja? Satu, keyword. Sekarang gini, misalnya gua jadi yang nomor 1 unggulan gitu ya, salah sentralis di kata kunci baju remaja misalnya. Di mana gua harus menang? Oh, Shopee doang. Oke. Terus udah gitu harus ngapain? Bisa nggak gua di TikTok? Bisa nggak gua di Google? Gitu loh. Bisa nggak gua di Instagram? Cepat-cepatlah growth ke situ supaya apa? Supaya orang lain belum sempat niru lu, kalian udah membesar duluan. Gitu ya. Jadi pertama yang dilakukan adalah kuasai nih keywordnya, kuasai nih trafficnya. Ada nggak partner yang bisa diajak kerja sama? Itu konsep sederhana. Yang kedua, nah mau upgrade tuh, itu kan upgrade satu bisa dengan cara memperbesar. Yang kedua adalah lu bisa upgrade dengan cara apa nih? Gitu ya. Nah upgrade ketika memperbesar ini pasti butuh modal dong. Modalnya dari mana? Lu bisa ngitung.
gitu ya. Nah kalau misalnya, gue nggak tahu kalian setuju atau enggak, tapi gue orang yang alirannya ketika penghasilan gue 5 juta sebulan, pengeluaran gue sekian, ketika gue penghasilan gue 10 juta sebulan, pengeluaran gue tetap. Ketika gue udah 100 juta sebulan, pengeluaran gue kagak beda jauh. Ketika gue 1 miliar sebulan, pengeluaran gue juga kalau bisa ya kagak usah beda jauh. Kenapa? Karena kalau pengeluaran lo beda jauh, kan simpanan lo beda jauh. Nah, benar nggak poin gue? Jadi gini misalnya kayak tadi ya, anggaplah pengeluaran gue 4 juta gitu ya. 5 juta, 4 juta. Gue cuma bisa nabung sejuta. Artinya modal gue terbatas. 10 juta, gue tetap harus 4 juta. Ya boleh lah naikin jadi 5 juta. Untung modal gue 5 juta dong. 100 juta, gue kalau bisa 5 juta. Naik-naik dikit boleh lah ke 6 juta, 7 juta. Tapi jangan sampai persentasenya itu naik gitu loh. Kalau persentase naik kan artinya gini, income gue 5 juta, pengeluaran gue 80%. Income gue 100 juta, pengeluaran gue 80% juga. Sama aja dong mati, bener nggak? Tapi kalau lu tetap, lu punya bakal modal yang lebih tetap buat lu spend. Tapi gue tahu itu susah. Itu berat, bener nggak? Nah, tapi konsepnya kayak gitu, lu perlu bisa tambahin modal gitu. Jadi ketika poin-poinnya ya kalau yang gue ngalamin ya, sebenarnya bisnis itu ada ininya, kalau versi gue tuh ada pos-posnya. Pos pertama adalah gimana caranya bisnis lu buat jadi 1 miliar per tahun dulu deh. Kalau lu belum 1 miliar per tahun, udah nggak bisa growth. Usaha dulu 1 miliar. Udah 1 miliar, biasanya buat nyampe 1 miliar itu lu harus ya kerja keras gitu ya, udah pasti semua dikerjain gitu ya. Tapi 1 miliar setahun sih sebenarnya nggak terlalu susah ya. 1 miliar setahun itu lu kerjain sendiri juga mungkin masih kekejar. Capek ya. Punya tim mungkin baru 1-2. Nah kemudian langkah berikutnya adalah jadi 5 miliar per tahun. Ini kan standar UMKM ya di Indonesia. Buat 5 miliar lu pasti harus punya tim. Nah makanya marginnya harus cukup buat bisa gaji tim. Cara buat ke 1 miliar sama cara buat ke 5 miliar beda. 1 miliar harus kerjain semua sendiri mungkin. 5 miliar udah harus bisa ngebagi. Buat ke 10 miliar atau ke 20 miliar per tahun itu beda lagi caranya. Udah harus bisa ngebagi, udah harus bisa ngedelegasi, udah harus bisa nyerahin. Barulah bakal nyampe. Nah posnya mana? Pasti itu nyampe 1 miliar per tahun secepatnya. Setelah lo nyampe di sini lo mulai invest buat bisa jadi ke 5 miliar. Nah, ini bisa berapa tahun nih? Sebenarnya tergantung. Kalau lu kerja sama tim yang tepat, itu cepet banget. Gitu. Apalagi kalau lu kerja sama orang-orang yang udah tahu caranya. Itu bakal jauh lebih cepet. Kerasa sama gue dari mana? Kerasa sama gue dari gini. Gue ketika bikin jualan gue yang dulu ya, untuk nyampe ke 1 miliar setahun, kerasa. Buat nyampe ke 5 miliar setahun, agak empot-empotan. Tapi akhirnya gue nyampe. Oh, gini toh. Gitu loh. Nah, ketika gue bikinnya, lebih gampang buat gue ke 5 miliar setahun. Gitu kan. Nah, terus udah gitu mau lebih lagi bisa nggak? Lebih bisa. Dan terus setelah itu ngapain? Setelah itu ya lu bisa kembangin itu project terus atau bikin project baru. Itu yang bisa dilakuin dan itu sebenarnya yang gue lakuin sih. Gitu ya. Jadi bisa nggak kalau di kamu jadi banyak? Ya bisa banget. Gitu karena caranya ada. Gitu kan. Nah, tapi gue pengen tahu siapa di sini yang susah buat ke jangan 5 miliar deh per tahun. Coba yang susah ada nggak yang mau kita bantuin? Mau kita dampingin gimana caranya biar lu cepet nyampe. Karena kita udah punya tim yang ada, kita udah punya juga orang-orang yang ngerti gimana caranya biar lu nyampe 5 miliar per tahun. Buat yang susah coba lu tulis, mau didampingin, nanti gue bakal kasih tahu gimana caranya.